Setelah dipastikan bahwa yang menghabisi nyawa Ayah Kyung adalah Duki. Setelah Ayah Kyung selesai berbicara di telepon dengan Duki, saat itulah Duki menghabisi nyawa Ayah Kyung. Duki sempat keluar dari mobil dan menjatuhkan diri ke jurang. Namun, Misra, yang dikenal sebagai orang kepercayaannya, berusaha menyelamatkan Ayah Kyung. Oleh karena itu, Misra mengetahui apa yang telah dilakukan Duki terhadap Ayah Kyung. Ternyata, Ayah Kyung sempat selamat, tetapi mengalami kerusakan saraf yang parah hingga tidak dapat mengingat namanya sendiri. Namun, 3 bulan sebelumnya, Ayah Kyung telah menghembuskan napas terakhirnya. Disebutkan pula bahwa Kyung tidak mengetahui hal ini karena informasi tersebut sengaja disembunyikan oleh Misra dan Duki. Di sisi lain, Jung Seok berusaha menenangkan pikirannya dengan berburu di hutan serta memberikan makanan kepada anjing-anjingnya berupa daging babi hutan liar. Namun saat Yongju menanyakan alasan Jung Seok berburu babi selama 2 hari, Jung Seok tampak marah dan mengusir Yongju. Setelah itu, Jung Seok dan dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait Kyung. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa Kyung tidak bersalah. Menurutnya, justru orang yang kehilangan nyawanya itulah yang bersalah, sebab Kyung hanya membela diri. Saat itu, kondisi Kyung sangat parah, bahkan dokter yang merawatnya menyebutkan bahwa kemungkinan untuk selamat sangat kecil. Sementara itu, Duki mengunjungi Kyung, meskipun alasannya tidak diketahui secara pasti. Jung Seok menduga bahwa Duki berniat menghabisi nyawa Kyung juga. Namun, Duki justru memberitahu bahwa polisi tengah mencarinya. Bahwa polisi telah menemukan bulu anjing milik Jung Seok di jasad seorang perempuan yang diduga tewas akibat ulahnya. Meskipun begitu, ia disebut tidak terlalu khawatir karena mengaku bisa mengurus masalahnya sendiri. Selain itu, ia juga tidak melaporkan keterlibatan Duki dalam kematian Ayah Kyung. Jung Seok tidak ingin bertemu lagi dengan Duki karena merasa muak dengannya. Di kantor polisi, para penyelidik tengah mencari keberadaan detektif Lee, yang terakhir terlihat bersama Duki. Namun, hingga saat ini, tidak ada kabar darinya. Saat menelusuri data panggilan terakhir detektif Lee, panggilan terakhirnya ditujukan kepada Duki. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan di antara para penyelidik. Salah satu rekannya kemudian mengajak Duki bertemu untuk menanyakan alasan ia berbicara dengan detektif Lee pada malam itu. Duki bersikap seolah tidak tahu apa-apa dan bertanya dengan nada bercanda apakah dirinya sedang dicurigai. Sang detektif pun menjawab bahwa mereka hanya sedang melakukan penyelidikan. Tak lama kemudian, seorang detektif menghubungi rekannya yang tengah memeriksa rumah Duki. Dari hasil pemeriksaan, pada malam itu Duki tidak pergi kemana-mana dan hanya berada di rumah. Diketahui bahwa semua telah diatur dengan sangat rapi agar ia tidak dicurigai. Pada malam harinya, Dr. Han menemui Jung Seok setelah Yongju mengatakan bahwa pikirannya sedang kacau. Dr. Han berusaha menenangkan Jung Seok, tetapi Jung Seok justru mengungkapkan bahwa jika pikirannya sedang kacau, ia lebih memilih berada di tempat yang tenang, seperti di penjara. Baginya, penjara adalah tempat yang lebih tenang karena di sana ia hanya perlu makan, tidur, dan mungkin sesekali diminta untuk melakukan operasi. Jung Seok juga mengungkapkan kecintaannya terhadap bidang saraf. Alasan ia memilih jurusan tersebut dan bekerja di bidang itu adalah karena kecintaannya yang begitu besar terhadapnya. Dr. Han kemudian berpesan kepada Jung Seok bahwa Yongju sebenarnya sangat peduli padanya. Yongju sangat khawatir terhadap Jung Seok, terutama jika mengingat bagaimana mereka pertama kali bertemu. Diketahui bahwa beberapa waktu lalu, Yongju didiagnosis memiliki tumor di otaknya. Dr. Han kemudian memperkenalkan Jung Seok kepadanya, dengan mengatakan bahwa Jung Seok yang akan menyelamatkannya. Namun, pada saat itu, Yongju sudah pasrah dan mengungkapkan keinginannya untuk tidak menjalani pengobatan serta menerima kematiannya secara perlahan. Namun, Jung Seok menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa membiarkan penyakit itu berkembang hanya akan menyebabkan rasa sakit yang lebih besar. Oleh karena itu, ia menawarkan diri untuk menyembuhkan Yongju, dengan syarat bahwa setelah sembuh, Yongju harus bekerja bersamanya. Setelah mempertimbangkan beberapa waktu, akhirnya Yongju setuju dengan tawaran Jung Seok, dengan syarat bahwa ia benar-benar tidak akan merasakan sakit lagi. Setelah mengetahui bahwa dirinya akan dioperasi oleh Jung Seok, Yongju meminta Jung Seok untuk menepati janjinya. Jung Seok pun meyakinkannya bahwa ia akan memenuhi janji tersebut. Setelah operasi selesai dan masa penyembuhan berlalu, Yongju benar-benar sembuh serta tidak lagi merasakan sakit, seperti yang telah dijanjikan oleh Jung Seok. Karena itulah, Yongju merasa berhutang budi kepadanya dan memilih untuk setia kepadanya. Pada hari itu, Yongju berada di apotek karena enggan bertemu dengan Jung Seok lantaran mereka masih berselisih. Namun, tanpa diduga, ia didatangi oleh beberapa orang dan akhirnya ditangkap. Keesokan harinya, Jung Seok tidak mengetahui bahwa Yongju tidak pulang. Ketika hendak membuatkan jus untuk mereka berdua, ia mengecek kamar Yongju dan mendapati bahwa Yongju tidak ada. Jung Seok pun menelepon Yongju untuk menanyakan keberadaannya. Saat itu,
Yongju mengaku tidak pulang dan mengatakan bahwa ia sedang berada di apotek sebelum akhirnya pergi ke kelas. Karena merasa curiga, Jung Seok mendatangi tempat kuliah Yongju, tetapi tidak menemukannya. Semua mahasiswa telah pulang, tetapi Yongju masih tidak terlihat. Ketika meneleponnya kembali, Yongju mengatakan bahwa ia sedang pergi ke bioskop dan tidak ingin berbicara dengan Jung Seok untuk sementara waktu. Padahal, kenyataannya, Yongju sedang ditahan dan disekap oleh orang-orang yang menangkapnya sehari sebelumnya. Mereka menuduh Jung Seok dan Yongju bekerja sama dalam menghilangkan nyawa seorang perawat. Akibatnya, mereka menjadi buronan polisi. Sementara itu, Jung Seok yang tidak mengetahui situasi sebenarnya pergi ke bioskop untuk mencari Yongju. Ia mencoba menunggunya sambil memesan makanan dan menonton film. Tanpa ia sadari, Misra, yang diperintahkan oleh Duki, mengawasi pergerakannya dan segera melaporkan hal tersebut. Di sisi lain, detektif yang masih menyelidiki kasus yang menimpa rekannya. Ia meminta nomor kontak Pak Min dari salah satu rekannya dengan tujuan menanyakan hal-hal terkait operasi bedah ilegal. Mengetahui bahwa dirinya sedang diincar oleh polisi, Pak Min segera menelepon Duki. Ia mengatakan bahwa detektif yang telah menghubunginya dan bertanya tentang siapa dokter yang melakukan operasi ilegal tersebut. Pak Min belum membuat kesepakatan dengan siapapun, sehingga ia memberi tawaran kepada Duki untuk bertemu dan bernegosiasi terlebih dahulu sebelum memutuskan akan bekerja sama dengan siapa. Duki menerima tawaran tersebut dan meminta Pak Min untuk bertemu dengannya lebih dulu. Setelah itu, ia menelepon detektif yang untuk menanyakan keberadaannya. Namun, detektif yang menjawab bahwa ia sedang sibuk dan akan menghubungi kembali nanti. Sikap Duki yang tampak mengetahui pertemuan antara detektif Yang dan Pak Min membuat sang detektif merasa curiga. Tak lama setelah itu, Pak Min menemui Duki terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan. Ia menawarkan diri untuk membocorkan semua informasi terkait Jung Seok, termasuk operasi ilegal yang telah ia lakukan serta keterlibatannya dalam kematian sang perawat. Jika kesepakatan dengan Duki tercapai, maka Jung Seoklah yang akan dikejar oleh polisi. Namun, keputusan akhir masih bergantung pada siapa yang akan memberikan keuntungan lebih besar bagi Pak Min, Duki atau detektif Yang. Tidak lama setelah itu, detektif yang kembali menelepon Pak Min dan menanyakan keberadaannya karena ia sudah sampai di lokasi pertemuan. Namun, Pak Min menunda pertemuan tersebut dengan alasan bahwa ia sedang melakukan negosiasi dengan pihak lain. Pak Min memiliki banyak informasi yang bisa ia ungkapkan kepada detektif Yang, tetapi semuanya bergantung pada harga yang akan ia terima. Sementara itu, Jung Seok yang telah selesai menonton film X masih menunggu Yongju. Ia mulai merasa heran karena Yongju tidak juga keluar dari bioskop. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari orang-orang yang telah menangkap Yongju, yang kemudian memintanya untuk datang ke tempat mereka. Setibanya di sana, Jung Seok melihat kondisi Yongju yang sedang disekap. Ia pun bertemu dengan atasan orang-orang tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena nama mereka tidak akan terseret dalam kasus kematian sang perawat. Jung Seok bersedia mengurus semua masalah tersebut seorang diri dan meyakinkan mereka bahwa ia bisa memastikan semuanya tetap terkendali. Karena merasa percaya dengan ucapan Jung Seok, atasan mereka akhirnya memutuskan untuk membebaskan Yongju. Setelah itu, Jung Seok mengajak Yongju pulang. Namun, ia masih memiliki satu tugas lain, yaitu memastikan bahwa Pak Min tidak membawa-bawa nama mereka dalam kasus ini. Jung Seok mengusulkan sebuah ide kepada Yongju, yakni pindah ke luar negeri, tepatnya ke Filipina. Namun, Yongju menolak ide tersebut karena merasa bahwa keputusan itu terlalu mendadak. Yongju menganggap keinginan Jung Seok untuk pindah sebagai bentuk pelarian dari kenyataan yang sedang mereka hadapi. Jung Seok sendiri hanya mengatakan bahwa ia sudah muak dengan kehidupan yang ia jalani di tempat ini. Oleh karena itu, ia ingin pergi ke tempat lain. Namun, Yongju tidak langsung menyetujui ide tersebut. Tiba-tiba, mereka melihat ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang bergerak menuju rumah Jung Seok. Karena penasaran, mereka langsung kembali ke rumah dan mendapati bahwa bagian gudang rumah Jung Seok mengalami kebakaran. Di tempat itu, Jung Seok diketahui biasa menempatkan anjing-anjingnya. Setelah melihat kejadian tersebut, ia langsung menyadari bahwa kebakaran itu adalah perbuatan Duki yang berniat menghilangkan anjing-anjing tersebut agar Jung Seok tidak lagi dicari-cari oleh polisi. Seperti biasa, Duki juga menyuruh Misra untuk membereskan semua urusan itu. Karena emosi, Jung Seok langsung menelepon Duki untuk menanyakan keberadaannya, berniat untuk segera menemuinya. Tidak lama setelah itu, Jung Seok tiba dan langsung menabrak mobil Duki. Duki yang terkejut segera keluar dari mobilnya dan menantang Jung Seok untuk menabraknya. Jung Seok yang awalnya terlihat ingin menerima tantangan itu akhirnya mengurungkan niatnya.
Alih-alih bertemu dan berbicara dengan Duki, mereka akhirnya tidak jadi bertemu maupun berbicara satu sama lain. Keesokan paginya, Dr. Han datang dan bertanya kepada Yongju tentang keadaan Jung Seok. Yongju pun menjelaskan bahwa Jung Seok sebelumnya sempat mengajaknya pindah ke Filipina karena sudah muak tinggal di tempat itu. Ia juga mengatakan bahwa Jung Seok sekarang sedang sangat sedih setelah kehilangan anjing-anjingnya, terutama karena mereka telah dibakar hidup-hidup oleh Duki. Tidak lama setelah itu, Pak Min datang menemui Jung Seok dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada mereka. Kebetulan, Dr. Han juga sedang berada di sana, sehingga akhirnya mereka menyetujui tawaran dari Pak Min. Meski awalnya ragu karena pekerjaan sebelumnya berkaitan dengan penjualan organ, Pak Min meyakinkan mereka bahwa kali ini pekerjaannya aman. Namun, mereka setuju bukan hanya karena itu, tetapi juga karena mereka berutang kepada Pak Min. Jika ingin melunasi utang tersebut, mereka harus mengikuti perintahnya. Setelah itu, mereka akhirnya tiba di lokasi pekerjaan, yang ternyata adalah sebuah kapal tempat operasi akan dilakukan. Pak Min menginformasikan bahwa akan ada seorang dokter bedah lain yang akan membantu mereka dalam operasi ini. Namun, ketika identitas dokter tersebut terungkap, Jung Seok langsung marah karena dokter yang dimaksud tidak lain adalah Duki. Jung Seok merasa kesal karena tidak diberitahu sebelumnya bahwa Duki akan bergabung. Pak Min pun hanya menanggapi dengan meminta Jung Seok untuk diam, karena dalam operasi ini, Dukilah yang memimpin. Dengan demikian, Jung Seok tidak memiliki pilihan selain mengikuti arahan yang diberikan. Sementara itu, Dr. Han dan Suyung mulai menyiapkan ruang operasi dan segala peralatan yang dibutuhkan, karena operasi tersebut akan dilakukan keesokan harinya. Di sisi lain, Jung Seok masih berusaha mengikhlaskan kematian anjing-anjingnya. Ia bahkan membuang kalung yang pernah digunakan oleh anjing-anjingnya. Tidak lama kemudian, Duki akan naik ke atas kapal. Pada saat yang sama, Dr. Han dan Yongju melihat kehadirannya. Namun, Duki sendiri tidak mengetahui bahwa Jung Seok juga ada di sana. Karena itu, mereka pun akhirnya bertemu dan berbincang. Dalam percakapan tersebut, Jung Seok menanyakan alasan Duki membunuh anjing-anjingnya, padahal ia sebenarnya bisa menyembunyikan mereka di suatu tempat yang aman. Namun, Duki hanya merespons dengan santai dan mengatakan bahwa itu hanyalah anjing, sehingga tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Jawaban itu membuat Jung Seok semakin emosi dan memukul Duki. Beruntung, Dr. Han dan Yongju yang telah mengikuti mereka, segera turun tangan dan memisahkan keduanya sebelum pertikaian terjadi. Meskipun begitu, Jung Seok yang masih dikuasai emosi tetap merasa tidak tenang. Setelah dibantu ditenangkan oleh Yongju, ia akhirnya memilih mengunci dirinya di dalam kamar untuk menenangkan diri. Sementara itu, Duki telah dirawat oleh Dr. Han. Saat itu, Dr. Han memberitahu Dr. Duki untuk tidak lagi mengintimidasi Jung Seok, karena Jung Seok bukanlah seperti yang ada dalam pikirannya. Ia juga menyarankan agar operasi kali ini dilakukan oleh dokter lain saja. Namun, Duki menolak. Ia bersikeras bahwa hanya Jung Seok yang boleh membantunya dalam operasi, karena menurutnya, Jung Seok adalah muridnya yang paling sempurna dibandingkan dokter-dokter lainnya. Keesokan harinya, Alan Kim tiba di Korea untuk bekerja sama dengan Duki dan Jung Seok. Namun, ketika Alan Kim sampai di tempat Dr. Choi, Miss Ra memintanya untuk menunggu sebentar, karena Dr. Choi sedang ada urusan dan kemungkinan baru bisa datang keesokan harinya. Sementara itu, Duki bertemu dengan pasien yang akan mereka operasi, yaitu ketua geng tersebut. Pasien itu meminta Dr. Choi untuk menyelamatkannya bagaimanapun caranya, karena ia masih ingin hidup lebih lama. Duki pun meyakinkan pasien tersebut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, Jung Seok yang masih diliputi emosi meminta kepada Dr. Han dan Yongju agar tidak membahas masalah tersebut lagi. Namun, di saat yang sama, Pak Min justru mengingatkan mereka untuk bersiap-siap melakukan operasi pada malam harinya, karena pasiennya hanya ingin dioperasi pada waktu tersebut. Dari situ, Dr. Han mulai menyadari bahwa pasien yang akan mereka operasi adalah seorang pemimpin sekte bernama Kim Eun-tae yang mempunyai 200.000 pengikut. Setelah itu, Jung Seok meminta Dr. Han untuk berbicara empat mata. Ia tahu bahwa Duki sedang mengalami tremor akibat penyakitnya. Oleh karena itu, ia meminta Dr. Han untuk mengawasi keadaan Duki selama operasi berlangsung. Jika sewaktu-waktu kondisi Duki memburuk, maka Jung Seok siap menggantikannya.
Sebab, meskipun Duki terlihat memaksakan diri untuk memimpin operasi, ia sebenarnya sudah tidak cukup kuat untuk melakukannya. Saat waktunya tiba, pasien pun dibawa ke ruang operasi. Ketua sekte yang akan dioperasi itu sempat meremehkan Jung Seok. Ia bahkan meminta Jung Seok untuk menjelaskan kondisinya sendiri tanpa bantuan dokter lainnya. Jung Seok pun menjelaskan secara detail mengenai penyakit yang diderita pasien tersebut serta bagaimana cara mereka akan melakukan operasi. Mendengar penjelasan itu, ketua sekte yang awalnya meremehkannya langsung terdiam dan memilih menurut pada Jung Seok. Sebelum operasi dimulai, Jung Seok kembali menanyakan kepada Duki apakah ia yakin bisa menjalankan operasi hingga selesai. Namun, Duki bersikeras dan meminta Jung Seok untuk tetap menjalankan tugasnya sesuai porsinya. Saat operasi dimulai, semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Kombinasi antara Jung Seok dan Duki sangat sempurna, karena mereka berdua adalah dokter yang hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Di sisi lain, Pak Min menerima telepon dari seorang detektif. Dalam percakapan itu, detektif tersebut masih menawarkan kesepakatan tertentu dengan Pak Min. Tampaknya, Pak Min pun memilih untuk membocorkan identitas dokter yang sedang melakukan operasi malam itu. Sementara itu, di dalam ruang operasi, Duki tiba-tiba bertanya kepada Jung Seok mengapa banyak orang tidak menyukainya. Menurutnya, hal itu terjadi karena Jung Seok terlalu emosional, egois, dan sering membuat orang-orang malas berurusan dengannya. Namun, berbeda dari orang lain, Duki mengakui bahwa ia sangat menghargai Jung Seok. Ia bahkan mengatakan bahwa saat-saat terbaik dalam karirnya adalah ketika ia bekerja sama dengan Jung Seok. Ia juga pernah mengucapkan terima kasih kepada Jung Seok, tetapi Jung Seok sendiri tidak pernah sekalipun mengucapkan hal yang sama kepadanya. Setelah operasi selesai dan berjalan dengan sukses, Jung Seok mendekati Duki dan bertanya tentang perkataannya tadi. Ia menegaskan bahwa ia sebenarnya tahu bahwa Duki tidak menyukainya. Namun, Duki membantah hal tersebut. Jung Seok pun menegaskan bahwa ia juga senang bisa bekerja sama dengan Duki selama ini. Namun, ia merasa bahwa kerja sama mereka kali ini mungkin akan menjadi yang terakhir. Ia sudah tidak ingin lagi bekerja sama dengan Duki, karena setiap kali mengingat masa lalu mereka, hal itu hanya membuatnya merasa semakin terbebani dan sedih. Sementara itu, Huyong datang ke rumah Duki karena merasa sangat khawatir dengan keadaannya. Huyong awalnya mengira bahwa Duki sedang sakit, tetapi saat ia tiba di sana, ia justru bertemu dengan Alan Kim. Alan Kim mengatakan kepadanya bahwa ia akan bekerja sama dengan Jung Seok atas permintaan dari Duki. Operasi yang akan mereka lakukan pun bukanlah untuk pasien biasa, melainkan untuk Duki sendiri. Menurut Alan Kim, kondisi Duki sudah sangat parah, bahkan hampir tidak mungkin lagi dilakukan operasi. Dari situ, Huyong akhirnya mengetahui keadaan Duki yang sebenarnya. Pada pagi harinya, Duki memutuskan untuk pergi lebih dulu setelah menyelesaikan urusannya di sana. Ia bahkan tidak berpamitan dengan Jung Seok maupun tim lainnya. Misra pun datang menjemputnya. Sementara itu, Jung Seok dan yang lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Hanya Dr. Han yang tetap tinggal, karena pasien yang baru saja dioperasi masih membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, Dr. Han harus tetap siaga di sana untuk sementara waktu. Di sisi lain, Jung Seok dan Yongju diantar oleh Pak Min dalam perjalanan mereka. Sebelum pulang, Duki meminta Misra untuk membawanya ke suatu tempat. Di sana, ia ingin membaca surat yang pernah ditulis oleh Jung Seok untuk seorang dokter temannya. Ketika Duki akhirnya membaca surat tersebut, ia mengetahui isi surat itu yang mengungkapkan keinginan Jung Seok sejak dulu. Dalam suratnya, Jung Seok menulis bahwa ia sangat ingin menjadi dokter spesialis saraf. Dari masa kuliah hingga bekerja, ia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk menjadi dokter saraf yang terkenal dan bisa menyembuhkan banyak orang. Setelah membaca surat itu, Duki semakin menyadari bahwa dirinya dan Jung Seok memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama ambisius, sama-sama memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesinya, dan bahkan, menurut Duki, mereka juga sama-sama memiliki jiwa psikopat. Bedanya, Jung Seok lebih brutal, sementara Duki lebih rapi dan halus dalam bertindak, sehingga orang-orang tidak pernah mencurigainya. Setelah membaca surat tersebut, Duki mulai memikirkan Jung Seok. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Jung Seok berada saat ini. Di saat yang sama, Pak Min telah menyetujui kesepakatannya dengan detektif Yang. Namun, Jung Seok segera menyadari sesuatu yang mencurigakan.
Ia pun meminta Yongju untuk mengambilkan obat untuknya, dengan alasan bahwa lehernya terasa sakit. Hal itu membuatnya harus berpisah sementara dengan Yongju. Di sisi lain, Pak Min telah menghubungi detektif Yang dan rekan-rekannya, yang sudah bersiap untuk menangkap Jung Seok dan Yongju. Namun, karena Yongju tidak ada di tempat, ia pun lolos dari rencana tersebut. Tidak lama setelah itu, Jung Seok menerima telepon dari Huyong, yang memberitahukan kondisi terbaru dari Duki. Huyong mengatakan bahwa Duki harus segera dibawa ke rumah sakit, karena kondisinya sudah sangat parah dan hampir kehilangan nyawanya. Operasi pun tidak boleh ditunda lagi, namun, pada saat yang sama, Jung Seok melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat bahwa Duki menangkap Pak Min dan membawanya ke sebuah ruangan yang gelap. Saat Jung Seok sampai di sana, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Pak Min tampaknya telah dihabisi oleh Duki.